Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajar akidah akhlak pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat Allah Al-Kabir dan Al-Azim dan bagaimana cara mengimaninya, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bagi orang yang beramal soleh, tentu akan ada balasannya, yaitu surganya Allah. Dan bagi orang yang kafir, orang yang tidak taat terhadap perintah Allah, maka balasannya adalah neraka. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang nama-nama surga dan nama-nama neraka. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambaran tentang surga dan neraka. Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak kenikmatan yang telah Allah janjikan di dalam surga. Di antaranya sungai-sungai susu yang mengalir di dalamnya dan beraneka macam buah-buahan yang tersedia. Semuanya diperuntukkan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka Allah sediakan bagi orang yang ingkar dan berbuat banyak maksiat. Nama-nama surga. Surga mempunyai banyak nama. Tiap-tiap surga diperuntukkan kepada calon penghuninya sesuai dengan amal kebaikan dan ibadahnya. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang menunaikan zakat, yang memelihara kemaluannya, yang memelihara amanah, menepati janji dan memelihara salatnya. Ini semua tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. 2. Surga Aden. Surga Aden adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar, menginfakkan harta dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Yang ketiga, surga Naim, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 56. Yang keempat adalah surga Ma'wa, yaitu surga sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Yang kelima, surga Darussalam, yaitu surga tempat yang damai, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempertahankan iman dan Islamnya. Ada dalam surat Al-An'am ayat 127. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah atau surga tempat yang kekal. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 35. Yang selanjutnya adalah surga Al-Maqamul Amin, yang artinya surga tempat yang aman. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Gambaran tentang surga ini disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 51. Yang terakhir adalah surga Khuldi, surga yang kekal.
Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 15. Nah, itulah tadi nama-nama surga dan gambaran calon penghuninya. Maukah anak-anak ustazah masuk ke dalam surga? Mari kita beramal dengan sebaik-baiknya ya. Nama-nama neraka. Terdapat 8 nama pintu neraka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas. Diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai ayat 11. Yang kedua adalah neraka jahim. Neraka ini disediakan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala dan patung. Menyekutukan Allah atau berbuat syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni Allah sebelum bertobat. Ini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Yang ketiga, neraka Sakor. Neraka Sakor disediakan untuk orang-orang yang mendustakan dan tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka meremehkan syariat hukum Islam. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 26 sampai 27. Yang keempat adalah neraka Lazza. Neraka Lazza merupakan neraka yang bergejolak apinya. Diperuntukkan bagi orang-orang yang berpaling dari agama dan mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Yang kelima adalah neraka Hutamah. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang kikir dan tidak mau berinfak di jalan Allah. Neraka Hutamah ini dijelaskan dalam surat Al-Humazah. Yang keenam, neraka Sa'ir, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala. Neraka ini disediakan bagi orang yang memakan harta anak yatim. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10. Yang ketujuh adalah neraka Wa'il. Neraka ini disediakan untuk para pedagang yang curang, yang mengurangi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nama neraka ini tercantum dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Yang terakhir adalah neraka Jahannam. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sesat yang menjadi pengikut syaitan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi gambaran tentang surga dan neraka. Tentu anak-anak ustazah inginkan masuk ke dalam surga dan tak ingin masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, rajinlah untuk beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan dosa serta maksiat. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.